Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Apakah layar sudah bisa diterima dan suara saya sudah jelas? Mohon konfirmasinya sebelum kita mulai Philip Morning Market Call edisi pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Irwan untuk responnya. Jadi kita bisa mulai untuk webinar pagi hari ini. Selamat pagi, selamat eh, menjalankan trading akhir pekan Anda di hari Jumat ini. Bagaimana dengan kondisinya sebelum memulai untuk trading ataupun perdagangan pagi hari ini? Kita mulai untuk GCI atau Indeks Harga Saham Gabungan yang melemah 0,22%. Untuk review penutupan kemarin, IHSG terpantau melemah setelah adanya pergerakan yang juga mix di antara indeks regional Asia. Penurunan dari pasar saham di regional Asia ini masih menantikan adanya notulen rapat kebijakan The Federal Reserve dan juga imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat yang kemarin sempat turun 1,9 basis poin menjadi 2,03%. Di antara pelemahan yang terdalam terjadi di Nikkei untuk regional Asia, melemah 1,26%, sedangkan Hang Seng dan juga Straits Times tercatat menguat 0,30 dan 0,07%. Sedangkan untuk bursa Eropa, kompak melemah di antaranya FTSE dan juga DAX, masing-masing melemah 0,87% dan 0,67%. Sedangkan dari bursa regional atau bursa Wall Street, terpantau kompak melemah setelah adanya data ekonomi yang cukup mengecewakan. Penjualan perumahan yang dikeluarkan oleh Philadelphia Fed Business mencatatkan bahwa adanya penurunan penjualan pada perumahan di bulan Februari. Maksudnya di bulan Januari. Kemudian juga indeks Wall Street juga ditutup melemah setelah adanya pandangan mengenai The Fed sendiri yang juga masih terus hawkish untuk suku bunganya. Dan selain itu pun juga walaupun adanya keredaan atau turunnya tensi antara Ukraina dan juga Rusia, masih menjadi perhatian para pelaku pasar. Hal ini disebabkan pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan bahwa ada sejumlah indikasi yang bisa saja masih menyimpan potensi bahwa Rusia berencana untuk menginvasi Ukraina. Tapi untuk saat ini pun mungkin data ekonomi kami rasa lebih berpengaruh dan juga initial jobless claim yang meningkat juga menjadi salah satu penyebab utama selain dari tensi geopolitik yang juga masih diperhatikan. Dari bursa komoditas, terpantau dua harga minyak mentah dunia, yaitu WTI dan juga Brent, kompak melemah sebesar 0,43% dan 0,38%. Sedangkan batu bara melanjutkan pelemahannya sebesar 1,83%. Kemudian untuk CPO, nikel, dan juga timah, kompak menguat, masing-masing 2,30, 4,5%, dan 0,3%. Dari pergerakan hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan memiliki kecenderungan untuk bearish dengan rentang support dan resisten di antaranya 6.795 dan 6.865. Untuk hari ini, data dari dalam negeri, kita bisa menantikan rilis data neraca pembayaran Indonesia untuk kuartal 4 2021. Terakhir, neraca pembayaran kita tercatat surplus akibat dari dorongan surplusnya neraca dagang kita. Namun, di
data terakhir, kita melihat surplus neraca dagang kita sempat tergerus akibat turunnya dari ekspor dan juga memang melambatnya impor. Jadi memang concern investor dalam negeri ini lebih ke neraca pembayaran kita sekuat apa untuk mempertahankan dan juga berdampak untuk nilai tukar kita. Selain itu, untuk berita korporasi, kami mencatatkan diantaranya Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang menargetkan marketing sales sebesar atau senilai 1,8 triliun di tahun 2022. Sementara di tahun 2021 kemarin, Pura Delta Lestari atau Demas mengantongi marketing sales senilai 1,76 triliun. Target ini mencerminkan 88% atau melesat sekitar 88% dari target sebelumnya yang memasang target pra penjualan sebesar 2 triliun. Mungkin sebelumnya pencapaian di tahun 2021 senilai 1,76 triliun kemarin meleset atau hanya memenuhi 88% dari target sebelumnya. Selain itu ada Zinc atau PT Kapuas Prima Coal Tbk yang merencanakan untuk menganggarkan capital expenditure atau belanja modal senilai 12,5 juta US dollar di tahun 2022, sedangkan untuk ASRI menargetkan marketing sales senilai 3,4 triliun di tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2021 kemarin, hingga laporan di bulan Agustus 2021, Alam Sutra Realty sudah membukukan marketing sales senilai 2 triliun rupiah. Adapun capaian tersebut memenuhi 62,5% dari targetnya, sedangkan realisasi ataupun target 3,2 triliun di tahun 3,4 triliun di tahun 2022 ini menggambarkan kenaikan sebesar 9% kurang lebih dari target sebelumnya. Lanjut untuk berita ataupun rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, diantaranya ada MTEK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk, yang mana dari pergerakan teknikal sendiri, yang pertama untuk candlestick-nya lebih ke arah bullish, yang mana kita pun sebenarnya lebih mengarahkan kepada Morningstar, dan dorongan dari stochastic oscillator juga sudah bergerak golden cross di area oversold. Kami rasa MTEK dari volume juga cukup oke kalau kita lihat dari kenaikan rekapan volume perdagangan kemarin disusul oleh candle bullish-nya. MTEK kami rasa punya potensi untuk mencoba rebound terlebih dahulu setelah adanya pelemahan yang sudah terjadi 2 minggu kurang lebih. Dengan begitu, kita bisa sarankan untuk trade buy di 1805 dan 1810, sedangkan target price pertama di 1875 dan target price kedua di 1895. Untuk stop loss-nya, kita mungkin bisa gunakan sedikit di bawah area support di kisaran 1735. Selanjutnya ada ICTSI, Jasa Prima Tbk atau KARW. Dari teknikalnya kita bisa untuk spekulatif buy. Saat ini KARW sedang coba uji area EMA 34, kalau kita gunakan EMA 34, mencoba rebound dengan candle hammer terakhir dengan dukungan stokastik oscillator yang juga bergerak golden cross. KARW bisa kita gunakan strategi spekulatif buy untuk trade buy di 196, sedangkan target price pertama di 212 dan target price kedua di 224. Untuk stop loss-nya, kami bisa sarankan di area 181. Yang selanjutnya ada PANR atau Panorama Sentra Wisata Tbk.
Dari minor trend sebenarnya cukup baik jika kita lihat adanya satu formasi higher low dan juga candle kemarin mencatatkan inverted hammer didukung oleh stochastic RSI juga yang stochastic oscillator maksud saya yang secara historical kalau dia bergerak golden cross di area mendekati oversold maka akan ada kecenderungan pola ataupun tren bullish jangka pendek. Dengan begitu kita bisa sarankan trade buy dan bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Untuk entry buy di 264 atau 264, sedangkan target price pertama di 286 dan target price kedua di 294. Untuk stop loss-nya kami sarankan di 242. Berikut adalah agenda korporasi. Agenda edukasi dalam sepekan Philips Sekuritas Indonesia, diantaranya ada Start to Invest in Global Market. Akan diadakan di hari Senin 21 Februari 2022, pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, bertransaksi saham dengan fitur Poems ID. Acara ini akan diadakan di hari Selasa 22 Februari 2022, pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Dua acara ini gratis, dan Bapak dan Ibu bisa langsung join via link Zoom webinar yang ada di slide ini. Dan untuk pendaftarannya wajib menggunakan nama lengkap dan juga email yang masih digunakan. Oke, sekian kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan menggunakan kolom Q&A dan kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi Q&A. Di antara pertanyaan pertama mengenai DSNG dan juga Pegas. Oke, kita mulai untuk DSNG-nya. Kalau dari pergerakan terakhir sebenarnya DSNG kita kemarin harapnya ada koreksi ya, karena kemarin dia coba bentuk candle hanging man. Kemarin kita expect-nya mungkin DSNG bisa coba turun dulu, kemudian kita bisa koleksi, namun ternyata candle kemarin lebih ke arah bullish engulfing. Untuk kedepannya sebenarnya baiknya kita coba tetap
bersabar. Kalau saya pribadi mungkin melihat DSNG ini lebih menunggu dulu momen yang lebih tepat, karena ya memang dengan kondisi CPO yang juga masih cenderung menguat ini, outlook-nya masih positif juga. Kami rasa mungkin ada peluang, tapi kalaupun ingin masuk langsung ke harga terakhir, itu sebenarnya agak agak kurang, eh, bisa dikatakan kurang tepat, tapi memang dikhawatirkan nanti ada koreksi lagi ataupun potensi kenaikannya pun juga nggak begitu besar seperti itu. Kalau dilihat sebenarnya dia punya area resisten. Sebenarnya ini coba kita ignore dulu aja area resisten ini karena dia sebenarnya membentuk satu ekor yang sangat-sangat panjang, dan ini mungkin di luar dari apa namanya, di luar dari trennya. Kita coba gunakan dulu area resisten terdekat dia di sini. Memang 645 itu sudah mulai mendekati ya, mendekati area harga terakhir saat ini seperti itu. Mungkin di sini pun juga ada area resisten selanjutnya di kisaran 675, dan memang itu adalah proyeksi setelah dia coba breakout area 645 seperti itu. Memang masih ada potensinya melihat eh, sektor perkebunan pun juga yang saat ini masih termasuk dalam pergerakan yang improve. Namun memang kalau dilihat dari tren ataupun dari momennya, sebaiknya memang kita tunggu dulu adanya satu koreksi sedikit untuk memanfaatkan dan mendapatkan posisi yang lebih baik. Saya rasa seperti itu ya. Kalau dari saya pribadi. Lanjut di sini ada Pegas. Dari Pegasnya eh, setelah dia coba sentuh area resisten, kemarin dia lebih kepada pola hanging man dengan stokastik RSI yang mendekati ya, hampir bergerak dead cross di area overbought. Kami rasa untuk Pegas baiknya diperhatikan dulu, apalagi kalau ada koreksi kita bisa manfaatkan untuk uh, buy on weakness lagi, ambil di harga ketika dia melemah. Area yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu yaitu ada di kisaran 1390 ya di sini. 1385 sampai 1390. Dua target tersebut bisa dimanfaatkan untuk kembali entry buy dan menjadi satu tolak ukur apakah Pegas masih bergerak dalam fase bullish atau tidak. Kalau memang dia kembali breakout di bawah area EMA 90-nya, mungkin kita bisa sarankan untuk mulai diwaspadai pergerakan selanjutnya. Seperti itu. Lanjut ada HMSP dan juga JAPA. Kalau untuk HMSP kemarin udah terlampau ya, dia udah menguat 3,55% ini sudah membentuk satu candle yang cukup besar kalau dilihat dari pergerakannya. HMSP saat ini sudah breakout area EMA 90-nya, dan kami rasa mungkin setelah adanya penembusan EMA 90 ini perlu diperhatikan atau perlu diwaspadai dulu, karena adapun penembusan di area EMA 90 dari jangka panjang ini ya, kalau kita bicara tidak hanya jangka pendek namun juga jangka panjang, setelah adanya opsi kenaikan dari cukai rokok yang saya ingat di tahun 2018 sampai tahun 2019 itu rutin ya adanya kenaikan cukai rokok. Jadi itu juga yang membuat HMSP outlook-nya pun juga terus negatif ya. Maksudnya dari pergerakan teknikal pun masih terus cenderung turun dari tahun 2018, sehingga dari tren yang jangka panjang sendiri ketika dia sudah breakout area EMA 90, dia nggak begitu lama bertahan di atasnya kayak gitu. Jadi kita khawatirkan adanya penembusan tadi akan dilanjutkan dengan fase bearish reversal kayak gitu. Kita sama-sama khawatirkan seperti itu. Namun kalau dari potensial upside-nya sebenarnya memang dia punya, kalau kita coba garis dulu ya nanti ya. Di sini dia punya ada area resisten yang sudah dicapai di area 1025. Sedangkan untuk
kita coba gunakan Fibonacci retracement ya untuk tarik dia punya potensi kenaikan nantinya. Dia sebenarnya punya potensi kenaikan itu sampai 1038, di sini 1040 lah ya, berarti 1040, 1035, 1040 dia punya potensi kenaikan sampai ke sana. Di atasnya lagi mungkin kita bisa tidak sarankan lagi ya, karena Fibonacci retracement 1,618 itu saya rasa sudah cukup baik kalau kita gunakan sebagai target harga. Jadi baiknya memang diperhatikan ketika dia sudah mencapai area 1040, mungkin setelahnya kita nggak bisa berikan rekomendasi lagi, cukup beresiko. Kayak gitu. Mungkin dengan penguatannya kemarin, HMSP juga sudah memberikan satu potensi kenaikan kalau kita bisa asumsikan di 1,618 Fibonacci. Cukup tipis, sehingga mungkin tingkat risikonya agak begitu besar. Risk reward-nya nggak begitu sepadan. Seperti itu. Lanjut untuk Java atau JPFA. Saat ini Java coba mendekati area support dia ya, di kisaran 1545. Di situ juga area support yang cukup kuat sebenarnya, sebanyak dua kali ya. Di sini ada satu momen, dan di sini juga ada lagi diulang oleh Java. Jadi kami rasa supportnya ini masih disentuh selama dua kali. Mungkin untuk ketiganya juga masih cukup kuat. Setelah adanya pencapaian 1545, kita bisa gunakan spekulatif buy di Java dengan memanfaatkan support kuat tadi sebagai area pemantulan, tapi diingatkan kembali kalau memang Java ini kembali turun, atau mungkin secara historikal ya, di sini kita coba bahas dulu. Secara historikal itu dia punya momen di mana tembus area EMA 90 hari, tapi mungkin di sini adalah momen terbaiknya ya. Di sini dia bergerak cukup lama di area EMA 90 di atas. Namun di periode terakhir di Januari kemarin dia nggak bisa jauh meninggalkan exponential moving average 90-nya, dan kemudian dia turun lagi di bawah. Jadi proyeksi kami mungkin kalau Java ini potensi ya, dia rebound lagi di 1545. Cukup menarik maksud saya, potensi rebound-nya juga masih ada karena supportnya masih cukup kuat kami rasa. Adapun potensi kenaikan ya di Java mungkin kalau kita lihat dari Fibonacci retracement ini paling tinggi pun kami rasa di 1700-an. Dia mau coba bergerak lagi menguji area EMA 90-nya. Kalau memang ada satu penahanan di kisaran 1545 tadi, dan untuk target price yang lebih moderate atau konservatif lagi ada di kisaran 1670. Seperti itu. Kita bisa perhatikan dua area resisten tadi untuk taking profit-nya, dan area support 1545 sebagai area entry buy. Seperti itu. Memang sejauh ini ya, mungkin kurang lebih ya di bawah 1 tahun ya, support 1545 ini memang menjadi area terendah dia, kayak gitu. Dan cukup kuat juga sepertinya. Jadi menarik juga kalau kita ingin perhatikan. Selanjutnya, pendapat untuk saham Soci. Pendapatnya untuk Soci, kami rasa untuk Soci setelah dia tembus EMA 90, kami rasa dia juga masih punya potensi ya untuk menguat, tapi memang sayangnya kalau saya pribadi ngelihat Soci ini dengan pencapaian dia yang sudah melampaui area 2 Fibonacci retracement, di sini ada 0,6 dan 0,7, potensial untuk terkoreksi ya. Kita khawatirkan adanya koreksi karena sudah menguat cukup jauh kemarin. Jadi sarannya coba ditunggu dulu adanya penurunan ataupun pelemahan. Sama seperti ini, ketika dia tembus area EMA 90-nya, dia coba bergerak di atas EMA 90 dan kemudian dia coba koreksi, tapi koreksi dia ini pun juga nggak bisa meninggalkan cukup jauh ya EMA 90-nya. Jadi saran saya mungkin bisa diperhatikan dulu aja. Pelemahan yang akan terjadi di Soci
Walaupun pelemahan yang bisa kita anggap sebagai hal yang wajar, Sochi mungkin ada di kisaran 194. Itu adalah area paling cukup dalamnya ya, mungkin. 194 bisa kita rekomendasikan lagi untuk buy, tapi untuk saat ini dengan stokastik RSI kondisinya juga udah mulai overbought dan dua kali pencapaian area dynamic resistance Fibonacci retracement, kalau saya pribadi lebih nggak terburu-buru untuk masuk ya, walaupun dia kelihatannya masih mau lanjut bullish kayak gitu. Tapi ada resikonya untuk bearish jangka pendek akan terbuka lebar, saya rasa seperti itu. Selanjutnya di sini ada Antam dan Elsa buy dan sell di berapa? Kalau untuk Bapak dan Ibu yang ingin masuk ke saham Antam, buy dan sell-nya di harga berapa? Kalau saran saya mungkin Antam ini coba diperhatikan dulu aja ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk entry buy-nya, kalau di entry buy-nya mungkin saya khawatirkan dia masih mau lanjut di dalam trend bearish-nya ya, atau di channel bearish-nya. Jadi eh, cukup beresiko juga kalau kita mau masuk ke Antam saat ini. Karena setelah dia turun ya, setelah dia anjlok di periode awal Januari lalu, dia selalu secara tren bergerak di bawah area EMA 13 dan 24. Walaupun saat ini dia coba breakout area EMA 24-nya, tapi kalau saya sendiri melihat agak kurang begitu oke ya. Dia terlebih juga dia saat ini uji area resisten dia nih. Resisten dia di kisaran 1970 atau 1965. Jadi kita coba lihat dulu aja pencapaian di area resisten tadi apakah cukup kuat untuk membalikan kondisi atau pergerakan dari Antam sendiri, ataukah sebaliknya Antam masih bisa atau mencoba untuk tetap bertahan di kisaran area bearish channel-nya. Tingkat risikonya sangat tinggi sehingga saya sendiri pun juga cukup ragu untuk merekomendasikan Antam. Dan untuk selebihnya mungkin saya bisa sarankan untuk bisa diperhatikan dulu aja, masukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari Elsa. Kalau untuk Elsa sebenarnya ini lebih lebih apa ya? Lebih menarik ya. Kalau kita lihat di sini Elsa, ruang untuk beli atau buy-nya mungkin kita bisa sarankan di area bekas resisten ya, yang menjadi support ada di kisaran 286, dan mungkin untuk area terakhir yang bisa diperhatikan ada di kisaran 270, 279, itu berarti 278 sampai 280-an ya. Itu adalah area paling rendah saya rasa. Kalaupun ada penembusan di area 280 sampai atau 278, saran saya mungkin bisa dipertimbangkan untuk di cut loss. Karena itu sudah break di bawah area EMA 24-nya kembali. Karena saat ini Elsa sebenarnya cukup baik. Setelah dia tembus dua area exponential moving average, dia membentuk satu pola reversal dari jangka pendeknya. Jadi mungkin pola seperti ini bisa dimanfaatkan juga. Elsa sebenarnya kemarin juga sempat koreksi, namun koreksinya itu masih tertahan di kisaran EMA 13 cenderungnya. Ya, jadi secara keseluruhan masih oke. Elsa masih bisa kita rekomendasikan untuk spekulatif buy. Lebih nyaman untuk rekomendasikan Elsa dibandingkan Antam, Bapak dan Ibu, sepertinya. Dengan area atau dua area beli yang bisa kita perhatikan saat ini. Lanjut, di sini ada mohon advice PTRO sell di berapa dan analisanya untuk PANR ya. PTRO itu sell di berapa? Oke, PTRO udah mulai turun ya. Dia udah mulai koreksi lagi dan sebenarnya kalau Bapak dan Ibu yang belum sempat jual atau lepas, saran saya mungkin hari ini bisa
lepas juga ya, kalau memang Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi yang lebih jauh ya, atau di bawah harga saat ini. Dan juga memiliki potensial gain yang masih cukup besar. Jadi kemarin karena memang PTRO ini, sebelumnya saya coba lihat rekomendasi Philip Sekuritas kemarin, karena kebetulan di tanggal 25 Januari, PTRO direkomendasikan oleh Philip Sekuritas ada di kisaran 2470 dan 2560 untuk target price-nya. Jadi mungkin ya target itu bisa kita gunakan lagi sebagai target jualnya. Karena kemarin posisi PTRO yang kita rekomendasikan di kisaran 2200-an, 2280 sampai 2290-an. Jadi ya untuk saat ini sebenarnya kalau Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti rekomendasi kemarin masih memberi atau memiliki potensial gain yang cukup besar ya. Sehingga untuk saat ini pun kalau ingin direalisasikan itu juga nggak begitu eh, apa ya, rugi ya. Potensinya masih cukup besar, potensial gainnya masih besar. Lanjut tadi ada analisa PANR ya. Kalau untuk PANR-nya itu gimana ya, dari pergerakan ataupun analisanya sebenarnya dia masih masih cukup baik. Dia dia sepertinya punya area pemantulan di kisaran EMA 90 hari dan stokastik RSI pun juga sudah menunjukkan pergerakan di area oversold ataupun membentuk atau menggambarkan satu pergerakan saat ini bergerak di area under value. Kalau untuk PANR mungkin bisa kita sarankan untuk trading jangka pendek ya. PANR ini kalau sudah punya mungkin bisa kita sarankan untuk di hold sampai 286. Kalau belum punya, saran saya mungkin bisa dimanfaatkan pelemahan saat ini untuk buy on weakness. Karena secara momen dari pemantulan dan juga dari pola yang saat ini pun juga masih ada ruang sebenarnya. Dia punya potensi cukup baik. Dan dari minor trendnya sendiri dia itu membentuk satu pola pinan. Eh, Pinan itu sebenarnya satu pola continuation sehingga kita masih bisa sarankan juga karena di sini polanya masih oke, cukup oke. Em, jadi apalagi kalau dia breakout, dia punya area trendline atas itu lebih confirm lagi ya. Jadi mungkin ada dua opsi antara bisa spekulatif buy saat ini ataupun bisa tunggu nanti ketika dia breakout trendline atas gitu. Selanjutnya, bagaimana saham BBRI? Apakah sudah bisa masuk dan sedang uji support kah? BBRI. Saat ini sedang uji support atau tidak? Sepertinya dia nggak ada uji. Oke, di sini dia ada support dynamic di EMA 13. Sebenarnya kalau dari eh, trennya saat ini, BBRI masih bisa kita sarankan juga untuk ditunggu lagi ya. Masih bisa ada potensi ataupun ruang pelemahannya setelah dia uji area support dynamicnya. Karena hari ini dia coba melemah, hari ini dia candle bearish terbentuk dan stokastik RSI juga masih menuju ke fase bearishnya. Saran saya pun mungkin untuk oke, di sini kita coba highlight dulu aja. Dia punya area resisten di area 4.310. Kemudian dia punya area support di kisaran 4.250. Jadi mungkin kita bisa ambil titik tengahnya aja. Di sini Fibonacci retracement 4275 atau 4280 adalah area yang mungkin lebih tepat kalau kita untuk tunggu ya. Jadi setelah adanya uji area 4310, mungkin di range 4310 sampai 4280 itu menarik untuk kita coba koleksi.
BBRI selanjutnya, kayak gitu. Memang secara keseluruhan trennya masih cukup baik karena BBRI sendiri bisa dibilang lagging dari sektornya karena BMRI, BBCA, dan BBRI udah mulai fase bullish-nya dari jauh-jauh hari, sedangkan BBRI ini mulai di bulan Februari ini ya, di akhir Januari sampai awal Februari sampai saat ini juga. Jadi BBRI mungkin momentumnya masih bisa kita manfaatkan. Koreksi yang terjadi bisa kita sarankan untuk bisa dijadikan area beli atau spekulatif buy dengan area yang bisa diperhatikan, area 4280, 4310 sampai 4280. Mohon analisa MLPL dan SGER. Lanjut, ada MLPL-nya. Dari analisa MLPL, saran saya mungkin coba diwaspadai dulu aja. MLPL masih mau lanjut fase bearish sepertinya. Dengan area penahanan di kisaran area EMA 24 terakhir. Dan apa ya, kelihatan dari trennya yang memang sudah cukup dalam turunnya ini. Iya, kalau saya pribadi lebih baik untuk menjauhkan resiko yang memang sudah ada seperti itu ya. Kayak gitu. Apalagi MLPL sendiri pun juga stokastik dan juga dari candle eh, masih nggak begitu menarik karena candle mulai mulai pergerakannya mulai terbatas. Jadi memang nggak, kalau kalau saya pribadi ngelihat MLPL ini nggak begitu tertarik ya untuk masuk. Resikonya masih cukup besar, tren bearish-nya masih cukup nyata, dan ada baiknya untuk dijauhkan resiko-resiko yang seperti ini atau yang potensi memiliki resiko yang sangat besar. Lanjut ada SGR. Kalau SGER-nya ini dari polanya ya, three white shoulders. Three white shoulders, kemudian dia ketahan di kisaran EMA 13 hari, kemudian dia lanjut three white shoulders lagi. Kalau di sini mungkin dari pola apa namanya, candle-nya ini lebih kepada uh, ya bearish belt hold ya. Di sini dia setelah ada penguatan sedikit, kemudian dia lanjut candle bearish yang cukup panjang. Ya, itu termasuk ada bearish belt hold. Jadi potensinya mungkin SGR lebih punya peluang untuk kembali uji area EMA 90. Dan di sini EMA 90, kalau kita zoom out, EMA 90 sepertinya jadi area dynamic support kuat untuk SGR. Jadi kayaknya sih lebih menarik kalau kita tunggu di EMA 90 aja ya, daripada hari ini, kayak gitu. Ya, mungkin karena EMA 90 dari Fibonacci retracement-nya sendiri nggak begitu bisa meng-capture di area berapa, tapi mungkin kita bisa masukkan ke dalam watchlist dan gunakan EMA 90. Kalau ada pergerakan mendekati area tersebut, kita bisa mulai spekulatif buy lagi dengan mengacu kepada historical pergerakan yang tertahan di kisaran EMA 90-nya. Seperti itu. Lanjut, ada ASA dan MDKA. Kalau dari ASA, kayaknya sih trennya nggak begitu oke ya, Pak. Di sini dia punya penahanan di kisaran EMA 13, dan apa ya, kalau dari pola sebenarnya pattern-nya itu masih lurus ya, belum ada swing high dan swing low yang terbentuk, sehingga kami rasa untuk momen saat ini masih bisa coba untuk lanjut bearish-nya ya. Bearish trend-nya yang masih cukup dalam terjadi. Dia punya area support 24 2.500-an. Kami rasa ini bisa lanjut ya. Dan apalagi ASA ini dari tren jangka panjang ya, kalau boleh saya tarik seperti ini, dia udah breakout ya. Dia ada breakout trendline majornya, mungkin trendline yang majornya ini, dia breakout, kemudian dia ketahan di kisaran EMA 13 dan 24, sebenarnya ini signal adanya bearish trend untuk jangka menengah ya. Sampai saat ini kita masih bisa coba asumsikan untuk jangka menengah, karena
walaupun jangka panjangnya memang sudah diakhiri, tapi kita belum bisa pastikan apakah ini awal dari tren bearish jangka panjang atau tidak. Tapi jangka menengah ini sudah pasti ada potensi tren jangka menengah yang lebih bearish ini kita bisa eh, bilang potensinya sangat besar, dan jangka pendeknya tentu akan mengikuti tren jangka menengahnya, sehingga saran saya mungkin belum bisa untuk direkomendasikan buy, karena ya kalaupun ingin masuk ya cukup tricky juga ya, karena dia masih dalam fase bearish, walaupun ada sempat beberapa candle yang menunjukkan satu fase bullish, tapi kita jujur aja nggak bisa capture kapan dia mau membentuk suatu pola bullish candle-nya, karena di sini bullish candle-nya itu hanya bertahan sekitar 1 sampai 2 hari aja. Jadi kalaupun dia bikin, misalkan di sini, dia bikin signal bullish, hammer, setelahnya dia juga nggak melanjutkan fase bullish-nya. Kemudian di sini juga dia bullish candle, kemudian dia turun lagi. Di sini juga. Jadi candle-nya ini confirm-nya hanya 1 hari aja, atau adapun candle yang cukup lama ini bertahan selama 2 hari, tapi kalau kita baru menyadari 2 harinya kan kita nggak begitu bisa ya, atau terlambat untuk menangkap peluang tersebut. Jadi saran saya mungkin karena fluktuasi asa seperti ini dan trennya udah jelas breakout trend majornya, saran saya sih jauhkan aja ya, karena potensinya besar banget kayak gitu. Hari ini misalkan dia candle bullish, masih posisinya masih kuat 0,39%. Tapi di hari besok dengan historical seperti ini belum tentu asa akan melanjutkan fase bullish-nya, karena dari chart-nya sendiri dan dari ya lebih ke chart pattern-nya sendiri itu belum ada satu pola apapun gitu. Belum ada pola reversal untuk bullish-nya seperti itu. Sangat-sangat beresiko kalau untuk masuk ke asa saat ini. Walaupun dari daily candle itu ada yang bullish dan terlihatnya cukup menarik, tapi saran saya mungkin jangan dulu. MDKA, kalau dari MDKA hari ini koreksi, dia habis breakout EMA 24. Saran saya coba mungkin diperhatikan lagi MDKA. Adapun koreksi yang wajar, menurut saya koreksi yang wajar itu setidaknya di 3.700-an, 3.704. Di sini kita bulatkan aja 3.700. Kalau dia turun lagi di bawah, kita bisa waspadai atau mulai menjauhkan area MDKA ini atau saham MDKA ini untuk ditradingkan. Kemarin MDKA itu dia nggak bisa bertahan di kisaran EMA 24, kemudian dia tembus di bawah EMA 24, tapi di sini kita masih punya harapan MDKA itu punya satu penahanan di kisaran EMA 90, yang mana kalau secara eh, tren jangka panjangnya, MDKA ini selalu punya area pemantulan ketika dia tembus area EMA 90-nya. Jadi mungkin kalaupun dia tembus EMA 90, kita masih bisa rekomendasikan untuk tahan dulu aja ya di sini. Kalau kita ambil major trendnya, ataupun di sini mungkin di sini lebih kepada secondary ya. Kalau kita lihat secondary trend, major trendnya masih jelas bullish. Baik, di sini ada penahanan di kisaran Fibonacci retracement 0,618 yang boleh yang saya kotaki ini adalah area pemantulannya dia, tepat di kisaran 0,618. Kemudian kita gunakan lagi area low-nya tadi untuk capture dia punya penurunan lagi di area tersebut. Nah, di sini dia punya lagi penahanan di kisaran 0,678. Di sini ya, saya coba perjelas dulu aja. Atau di sini aja ya. Oke, di sini ya, saya perjelas. Nah, dengan swing low ini dan swing high ini, penurunan dia itu tepat di kisaran 0,618 lagi Fibonacci retracement. Di sini ya, saya jelaskan lagi. Di sini dia punya penahanan lagi 0,618. Apakah ini termasuk dalam 0,618 Fibonacci retracement secara historical yang selalu repeat? Ternyata 0,618-nya dia ini ada di kisaran 3.075 ya. 3.070 lah. Berarti masih apa namanya? Masih di fraksi kelipatan 10 ya.
3070-an di sini, 0,618 Fibonacci-nya. Jadi ini adalah support paling rendahnya yang bisa dimiliki oleh MDKA kalaupun ada penembusan di area EMA 90-nya. Dan kalau dari Bapak dan Ibu yang memiliki swing panjang, maksudnya untuk swing trade-nya dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin lebih nyaman lagi kalau ditunggu lagi nanti di kisaran 3070-an ya. Kayak gitu. Namun untuk jangka pendek sebenarnya masih bisa diperhatikan. Cuma sayangnya karena dia lagi mau koreksi setelah adanya penembusan di kisaran EMA 24, mungkin saran saya coba ditunggu dulu aja. Diperhatikan dulu. Kayak gitu. Lanjut ada SAME sama PALM. Sarana Meditama Metropolitan. Untuk trennya jelas kita sarannya untuk dijauhkan. Candle bearish melanjutkan dari fase bearish trend sebelumnya dan cukup rapih di sini kelihatan. Dia punya penahanan di kisaran EMA 90. Di sini juga hampir mendekati EMA 90, kemudian dia tertahan di sini juga. Sedikit hampir mendekati EMA 90, namun tertahan kembali dan turun lagi di bawah channel bearish-nya lagi, di antara EMA 13 dan 24. Ini kalau melihat seperti ini, potensi support-nya ini yang ditembus cukup besar. Area support selanjutnya yang bisa dia capai ada di kisaran 306 dan ini 306 dan ini sangat berpotensi melihat tren seperti ini untuk ditembus. Lanjut ada PALM, Providen Agro Tbk. Dari PALM saran saya mungkin coba dijauhkan lagi. Resikonya kalau kita berbicara untuk tingkat resiko yang konservatif, jelas PALM nggak begitu menarik karena dia punya penahanan di kisaran area EMA 13 dan 24. Tren masih cukup negatif atau bearish dengan area support yang potensi untuk dicapai di kisaran 620. Lanjut, apakah BBRI bisa tambah muatan? Tadi mungkin sudah kita bahas, BBRI bisa juga kita manfaatkan ya, ibaratnya untuk tambah muatan itu ada di kisaran tadi yang kita coba sebutkan. Dia punya area support di kisaran 4310 yang pertama, dan kalaupun dynamic supportnya ada di kisaran 4280. Itu dua area yang bisa diperhatikan selanjutnya. Lanjut, kita main ke sektor konstruksi dulu, ada Wijaya Karya dan juga PTPP. Bagaimana technical analysis? Oke, Wijaya Karya. Technical analysis, saran saya coba dulu diperhatikan karena di sini dia punya historical ketahan di kisaran EMA 90 karena kalau saya pribadi cukup meyakini history repeat itself ataupun sejarah akan mengulang kembali pola yang sama di kemudian hari. Jadi penahanan di kisaran area EMA 90 di minor trend baiknya atau patutnya diwaspadai. Dia walaupun saat ini dia masih cukup bullish, dia sedang uji area EMA 90-nya, tapi untuk memastikan aja, kalau dia udah break area EMA 90, baru kita coba perhatikan, atau bisa spekulatif buy. Kita hanya butuh signal yang memperkuat adanya penembusan area EMA 90 tadi. Seperti itu. Lanjut PTPP ya. Sepertinya memang satu sektor konstruksi ini masih cukup bullish ya di beberapa periode terakhir. Sebenarnya dari minor trend ini oke, masih cukup baik. Wijaya Karya pun juga sama tadi. Kalau belum sempat tadi saya buatkan chart pattern-nya. Tapi yang jelas dari Wika dan PTPP ini kelihatan ya hampir-hampir mirip. Dia punya penahanan lagi di sini dan ya, sepertinya dia coba ketahan di kisaran EMA 24 dan 13. Karena biasanya dari minor trend-nya itu ketika dia tertahan di kisaran EMA 90, dia lanjut candle bearish lagi. Dia nggak ada satu swing low yang dibentuk kayak gitu. Karena dia langsung straight turun atau bearish-nya. Di sini ada swing low. Ini cukup menarik juga. Tapi saran saya mungkin coba perhatikan kalau dia sudah breakout area EMA 90. Itu lebih valid lagi. Kayak gitu. Karena takutnya ini false
false signal aja, swing low yang nggak yang tidak menentukan apa-apa. Jadi maksudnya kalau swing low-nya ini hanya satu reaksi sesaat dari koreksi yang memang ataupun bisa dikatakan koreksi dari fase bearish yang sudah terjadi kayak gitu. Lanjut ada Buffin ya, Buffin sama GGRM. Buffin gimana kalau untuk Buffin? Udah nggak sebenarnya nggak menarik ya, tapi dia ini punya potensi ya. Dia saat ini sedang bentuk potensi chart pattern-nya ya. Potensi chart pattern-nya itu ke arah pinan dia punya. Pinan itu salah satu continuation. Jadi kalau si Buffin ini dia break trend line-nya, sorry, kalau saya coba perjelas dulu. Oke, nah di sini. Kalau dia break trend line-nya, di sini, anggap aja ya di sini ya, kalau dia break trend line ini udah mulai masuk, udah mulai spekulatif buy, boleh. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, ya jelas itu kita jauhkan aja dulu. Kita butuh pergerakan yang lebih confirm adanya pinan ini dan juga berakhirnya fase pinan ini. Kayak gitu. Lanjut ada GGRM, bisa cicil belikah atau tidak? GGRM kayaknya udah nggak bisa cicil beli. Dia udah mau coba area EMA 90 sebagai dynamic resistant kuat. Saran saya GGRM coba dijauhkan dulu aja. Momennya udah nggak begitu tepat. Kayak gitu. Kalau dari tren jelas kayak gini ya. Kita lihat GGRM masih kurang begitu uh, positif. Kayak gitu. Takutnya dia lanjut lagi fase bearish-nya lagi dengan area penahanan EMA 90-nya kembali. Lanjut ada Agro sama SMDR. Agro baik untuk diperhatikan. Agro oke. Di sini cukup menarik. Dia punya penembusan area EMA 24 hari. Dan apa ya? Saran saya sebentar. Di sini kita masih ada ruang nggak ya untuk beli ataupun potensial upside-nya? Sepertinya karena dia udah menguat hari ini dan juga cukup besar juga, Agro kayaknya sih udah mulai ketinggal ya. Kita bisa katakan udah ketinggalan momennya. Eh, Kayaknya mungkin bisa dimanfaatkan aja dulu. Agro kalaupun dia ketahan, ini ada syaratnya. Kalau dia ketahan di kisaran area 1380 sampai 1375, Agro masih oke untuk diperhatikan. Tapi kalau dia tembus lagi di bawahnya, apalagi eh, adanya konfirmasi dari candle bearish yang setelah adanya penembusan tadi, baiknya dijauhkan gitu. Karena agro ini masih awal sebenarnya ya, awal signal ya. Dari breakout di EMA 24 ini masih awal kayak gitu. Jadi perlu adanya pengamatan lebih lanjut lagi bagaimana dia bisa bertahan di kisaran di atas area EMA 13-nya. Kalau memang dia masih mampu, kita bisa masuk lagi karena dia udah masuk ke reversal pattern-nya seperti itu. Lanjut SMDR. Nah, kalau SMDR ini memang cukup menarik. Dia itu, kalau boleh saya highlight dulu, dia sudah mengakhiri fase flag-nya. Di sini flag ya. Kita bisa temui pola flag yang ya mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sangat menyadarinya di sini. Nah, harusnya kemarin kita harapkan Bapak dan Ibu juga sudah memanfaatkan adanya breakout dia punya trend line di sini untuk beli. Dan SMDR ini dengan keluarnya di pola flag-nya ini memang potensi untuk melanjutkan fase bullish-nya. Kayak gitu. Kalau potensial bullish yang dimiliki SMDR, sebenarnya dia masih punya di titik 1395 atau di level 1395 ini. Dia masih potensi untuk melanjutkannya ke arah sana. Karena di sini boleh kita coba perhatikan juga, kalau di sini kan minor trend,
di sini juga kita bisa lihat adanya pola yang sama, tapi kalau di sini flag-nya itu nggak panjang ya. Dia bentuk pola flag itu nggak panjang di sini. Ini juga kalau Bapak dan Ibu sadari ada pola flag kayak gitu. Ini ya, kalau boleh saya perjelas polanya. Ya, walaupun kurang begitu rapi, tapi mungkin seperti ini ya, kurang lebih ya. Mungkin kalau di sini flag, di sini mungkin ada falling wedge, agak sedikit mengerucut dia tren bawahnya, tapi dia break lagi, tembus di atas area trendline atas, dan dia untuk range-nya, nah ini kelihatan ya Bapak dan Ibu, dengan swing high dan swing low ini, dan dengan penembusannya area di sini, dia coba menguat sampai mencapai area 1,618 Fibonacci retracement. Jadi saran saya, ataupun asumsi saya, 1,618 Fibonacci retracement di sini, ataupun untuk SNDR ke depannya, masih cukup valid untuk digunakan sebagai target price. Kelihatan ya di sini, kalau mungkin semoga coret-coretannya cukup jelas juga, karena agak banyak coret-coretan di SNDR ini, tapi di sini saya coba menggambarkan bahwa potensi 1,618 Fibonacci retracement ini cukup besar untuk dicapai. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Sangat menarik kalau kita bicarakan SMDR. Salah satu emiten yang juga ya saya pribadi favoritkan dari teknikalnya. Lanjut, di sini ada pertanyaan apakah Philip Sekuritas ada kelas khusus untuk teknikal atau bagaimana membaca grafik? Ada, untuk Bapak dan Ibu yang belum eh, mengetahui adanya agenda edukasi kita, kita punya agenda edukasi technical class yang kemarin juga kebetulan udah berakhir ya untuk eh, sesi yang kemarin, karena karena sesi yang berakhir kemarin itu dimulai dari tahun 2021 ya. Mungkin ada sekitaran 6 bulan kita sudah eh, melakukan technical class itu, udah berjalan technical class-nya selama 6 bulan, karena di setiap bulannya kita akan mengangkat eh, bab per bab. Jadi antara dari awal babnya itu mengenai basic concept of trend, kemudian sampai ke pembahasan mengenai penggunaan indikator, itu semua kita bahas. Jadi bisa ditunggu untuk Bapak dan Ibu yang ingin kembali mengikuti technical class, pasti ada lagi kelas teknikal di bulan selanjutnya dengan kelas yang dimulai untuk pembahasan yang awal lagi, pembahasan dari awal lagi. Jadi kayak gitu. Jadi saran saya mungkin coba dipantau dulu aja agenda-agenda edukasi kita. Kalau memang ada technical class yang sudah dimulai lagi atau dibuka lagi kelasnya, Bapak dan Ibu bisa ikuti. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin Philip Morning Market Call harus kita sudahi. Sudah mulai masuk pukul 9.33, itu berarti kita harus undur diri. Tapi jangan khawatir, Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya pukul 8.30 sampai 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti, dan juga kita akan kembali dengan rekomendasi dan juga update dari indeks regional. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu bagi Bapak dan Ibu. Salam cuan.